Pagi saudara, kembali berjumpa dengan kami di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, istilah binary option ini ramai diperbincangkan masyarakat beberapa waktu ke belakang. Salah satunya karena banyak bermunculan korban-korban yang mengaku rugi ratusan juta rupiah setelah menggunakan binary option ini. Kami akan coba jelaskan, saudara, agar Anda tidak terjebak dengan janji-janji keuntungan berlipat dari binary option yang sekarang bentuknya bermacam-macam. Jadi jangan sampai nanti Anda terjebak di dalamnya. Jadi kalau mau mengetahui secara awam atau secara mudah apa sih binary option? Jadi binary option ini sistematikanya adalah trader harus memilih atau memprediksi pergerakan suatu aset. Di sini asetnya bisa macam-macam saudara, bisa emas, kripto juga bisa, lalu juga bisa saham. Ini biasanya ditentukan dalam satu periode tertentu. Jadi nanti trader ditentukan untuk memilih suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu 1 hingga 5 menit. Jadi nanti trader nebak nih, kira-kira dalam waktu 5 menit ke depan harganya akan naik atau turun. Kalau sudah nebak, nantinya trader akan menentukan nominal uang yang akan mereka letakkan untuk dipertaruhkan istilahnya. Jadi memang sebenarnya sistemnya lebih mirip judi karena Anda didorong untuk gambling atau untuk impulsif karena ada jangka waktu periode tertentu yang ditetapkan di binary option 1 sampai 5 menit. Jadi biasanya orang akan panik nih, apa nih biasanya yang harus dipilih turun atau naik tadi dari pergerakan aset tersebut. Ini tentu beda kalau Anda lihat dengan trading saham saja atau investasi-investasi lain. Karena saya ambil contoh di saham saudara, kalau di saham tentu ada dasar ketika investor memilih saham yang akan mereka jual atau beli. Dan tidak ada periode tertentu yang mewajibkan para trader ini memilih untuk menjual atau membeli saham. Tidak seperti binary option di mana periode waktunya sudah ditentukan. Nah, kalau semua sudah dilakukan, sudah menentukan nominal, kenapa sih sampai orang tuh tertarik untuk berinvestasi dalam tanda kutip, meletakkan uang mereka dalam binary option ini. Jadi kalau nanti trader sudah menentukan naik atau turun, kalau trader itu benar tebakannya, maka modal yang mereka keluarkan atau mereka taruh tadi bisa bertambah maksimal 80%. Misalnya saja Anda meletakkan uang 1 juta. Kalau tebakan Anda benar, aset tersebut bertambah, maka uangnya akan bertambah tentunya sekitar 18% menjadi 1,8 juta rupiah. Tapi saudara, kalau tebakannya salah, maka modal akan hilang semua. Jadi 1 juta akan jadi 0 rupiah. Sekali lagi, ini beda banget sistemnya dengan kalau Anda melakukan trading saham. Tidak ada, mungkin pergerakannya akan minus. Tapi sistemnya jauh berbeda dengan binary option ini. Jadi ini tentu harus jadi pelajaran ketika Anda melihat ada bentuk-bentuk seperti ini. Jangan sampai tertipu atau tergoda dengan janji-janji imbal hasil yang besar. Nah, yang sedang heboh adalah binary option atau kalau Anda sering dengar binomo. Kita akan bahas lebih dalam saudara. Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Pak Tongam, selamat pagi. Ini muncul lagi, belum selesai yang satu muncul lagi binary option. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Pak Tongam, sebenarnya binary ini atau sistem ini itu ada di bawah OJK, di Satgas Waspada Investasi atau Bapepti sebenarnya? Jadi pengawasan perdagangan berjangka dan komoditi dilakukan oleh Bapepti, bukan OJK. OJK tidak mengatur dan mengawasi sektor perdagangan, tapi OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, semua kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka komoditi berada di bawah pengawasan Bapepti. Oke, jadi kalau pengawasannya soal investasi ini adalah di bawah OJK. Kalau melihat Pak Tongam, beberapa waktu ke belakang juga banyak influencer-influencer di media sosial yang memperkenalkan atau bahkan mengajak orang-orang untuk ikut serta dalam binary option ini. Apakah itu termasuk pelanggaran, Pak Tongam? Ya, seperti kita ketahui bahwa binomo ya salah satunya merupakan kegiatan broker ilegal di Indonesia karena tidak mempunyai izin sebagai pialang berjangka komoditi di Indonesia. Nah, kemudian para pelaku
broker ini memiliki influencer atau afiliator di Indonesia yang diduga menjadi fasilitator dari para broker ilegal ini. Jadi mereka ini merekrut orang-orang di Indonesia dengan menawarkan binary option tadi yang memang cara kerjanya adalah untuk memprediksi dan menebak harga suatu aset. Apakah bergerak naik atau turun dalam waktu tertentu. Dan kami katakan ini bukan trading sebenarnya dan bukan investasi, tetapi ini diduga adalah perjudian. Oke, kalau nanti sewaktu-waktu masyarakat menemukan lagi yang bentuknya agak mirip ini, Pak Tongam, yang berupa pilihan naik atau turun, lalu ada periode tertentunya yang sebenarnya mirip dengan judi, kemana masyarakat harus melaporkan? Ya, Satgas Waspada Investasi tentu melakukan penanganan terhadap penawaran-penawaran investasi legal ini. Kami di Satgas Waspada Investasi itu ada 12 kementerian lembaga yang melakukan penghentian kegiatan-kegiatan ilegal ini. Kemudian kami umumkan ke masyarakat dan kami blokir situs web aplikasinya melalui Kominfo dan juga kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Namun demikian, apabila masyarakat ada yang dirugikan oleh para afiliator atau influencer ini, kami sangat mendorong mereka untuk melaporkan ke polisi untuk dilakukan proses hukum. Oke, berarti lapornya ke polisi ya Pak, bukan ke Waspada Investasi OJK? Ya, lapornya dalam rangka penegakan hukum kepada kepolisian dan juga kepada Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pemblokiran situs web aplikasi dan kami hentikan kegiatannya. Oke, termasuk kalau menemukan influencer-influencer yang mengajak dan memperkenalkan binary option ini Pak? Ya, influencer atau afiliator ini diduga juga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama, mereka menjadi fasilitator dari broker ilegal tentunya yang tidak punya izin di Indonesia. Yang kedua, mereka ini selalu melakukan penawaran-penawaran di luar kewajaran yang bisa juga bertentangan dengan undang-undang, misalnya undang-undang perlindungan konsumen, di mana di sana ada larangan untuk menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti tentunya. Dan juga melanggar undang-undang perdagangan berjangka komoditi, di mana di sana juga ada larangan untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran. Di luar kewajaran dalam arti di situ adalah bahwa di dalam perdagangan atau trading tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti karena harga komoditi bisa naik dan turun. Sebenarnya kalau melihat tadi Pak Tongam cerita bahwa ini harganya tidak pasti, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita melihat misalnya trading saham Pak, sebenarnya kan juga harganya tidak pasti. Nah, masyarakat kalau secara awam hanya ingin melihat apakah ini ilegal atau tidak, hanya dengan apa ya Pak, naluri investor pemula yang mereka miliki, apa yang harus dilihat oleh para investor ini? Iya, binary option ini berbeda dengan perdagangan saham tentunya, di mana perdagangan saham ada fisik atau ada saham atau barang yang diperdagangkan di sana. Di binary option ini hanya dengan tebak-tebakan, tidak ada suatu trading yang atau barang yang trading di sana. Nah, masyarakat apabila ingin tidak masuk ke investasi legal, kami sangat menyarankan kepada masyarakat. Apabila ada penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, masyarakat diminta untuk cek 2L tentunya. Selalu kami katakan, legal dan logis. Legal artinya cek legalitas badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin jangan diikuti. Kemudian logis, rasionalitas imbal hasil tentunya. Tidak masuk akal kalau ada perdagangan yang menawarkan keuntungan fix atau tetap atau profit sharing. Dan juga perlu hati-hati apabila ada perdagangan yang kita mendapatkan bonus dari rekrutmen anggota baru. Ini juga diduga merupakan skema piramida yang dilarang di Indonesia tentunya. Oke, kalau ingin melihat Pak tadi investasi atau lembaga-lembaga yang badan hukumnya sah, semua bisa diakses lewat OJK ataupun Bapepti? Ya, untuk perdagangan berjangka komoditi bisa diakses di website Bapepti tentunya. Oke, dan yang lain investasi-investasi yang mungkin di luar itu bisa dilihat di OJK juga ya Pak? Ya, kalau dia mengenai jasa keuangan bisa dilihat di website ojk.go.id. Kalau investasinya contohnya atau mengenai koperasi bisa di Kemenkop UKM. Kalau dia travel umroh bisa di Kemenak dan kita ingin lihat bagaimana otoritas yang mengawasi tentunya. Kita lihat di website masing-masing. Oke, itu tentunya akses yang bisa dilakukan oleh masyarakat karena jangan sampai terjebak oleh iming-iming tadi janji imbal hasil yang sangat besar dan tidak masuk akal. Terima kasih Pak Tongam sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Sehat selalu Pak Tongam.